Assalamualaikum, soleh-solehnya Ustazah. Bagaimana kabarnya, Nak? Semoga semua selalu sehat ya, dan tentunya harus selalu bahagia. Nah, hari ini kita akan masuk di pembelajaran 3, subtema 2, tema 5G, tentang peristiwa kebangsaan seputar proklamasi. Itu ada di halaman 57. Namun, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu ya, Nak. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini dimudahkan dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah menuliskan informasi penting teks narasi sejarah. Yang kedua, menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Dan yang ketiga, menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman di masyarakat. Nah, kita perhatikan. Ini adalah penggambaran persiapan proklamasi kemerdekaan, ya. Kita perhatikan di sini ada Bung Hatta, ada Bung Karno. Nah, Nina berkunjung ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta. Di sana ia melihat diorama penggambaran persiapan proklamasi kemerdekaan. Nah, bagaimana kronologis persiapan dalam perumusan teks proklamasi? Yuk kita baca peristiwa perumusan proklamasi. Nah, peristiwa perumusan teks proklamasi menjadi awal bangsa Indonesia memasuki pintu kemerdekaan. Teks proklamasi tersebut dirumuskan oleh para tokoh bangsa dengan satu tujuan, yaitu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Sedangkan setelah peristiwa Rengas Dengklok, rombongan Insinyur Soekarno segera kembali ke Jakarta sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat pada 16 Agustus 1945. Semua tempat yang dituju adalah Hotel Des Indes atau Duta Indonesia, tetapi tidak jadi karena pihak hotel tidak mengizinkan kegiatan apapun selepas pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Dalam keadaan demikian, Ahmad Subarjo membawa rombongan menuju rumah Laksmana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Ya. Nah, ini sambungannya. Di sini ada 3 tokoh pemuda, yaitu disaksikan oleh 3 tokoh pemuda, yaitu Soekarno, Sudiro, dan B.M. Dyah. Soekarno bersendirilah yang menuliskan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di atas helai kertas, sedangkan Bung Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan secara lisan. Setelah selesai, mereka menuju ke serambi depan yang telah dihadiri oleh 25 tokoh. Di antaranya adalah Dr. Rajiman Wajoningrat, Muhammad Sutarjo, Karto Hadikusumo, dan Iwan Koesomantri, dan Abu Kusno Jokrosuroyo, dan Kiai Haji Dewantara, dan masih ada jumlah dan lain-lainnya, sehingga jumlah semuanya 31 orang. Jadi di sini pada pukul 4 Soekarno secara lisan membacakan teks proklamasi kepada Indonesia. Teks proklamasi kepada Indonesia setelah disetujui, naskah diketik oleh Sayuti Malik yang kemudian pada tanggal itu juga pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di kediaman Soekarno, Jalan Penggangsan Timur nomor 56 Jakarta, diadakan upacara pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, selesai Ustazah. Informasi apakah yang terdapat dalam teks bacaan yang berjudul perumusan teks proklamasi? Nah, Ustazah mengingatkan kembali ya bagaimana cara menggali pada narasi sejarah menggunakan pertanyaan. Ya, caranya yang pertama baca teks narasi tersebut. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks tersebut dengan menggunakan kata tanya sesuai isi teks tersebut. Oke, menjelaskan peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi kemerdekaan. Nah, apa itu peristiwa heroik? Yaitu adalah sikap berani pahlawan atau pejuang yang gagah berani, atau orang-orang yang menonjolkan karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Lihat di sini, berita proklamasi menyebar melalui radio,
siaran radio, surat selebaran, juga pada para utusan yang menghadiri sidang PPKI. Itu siapa? Yang pertama adalah Tengku Muhammad Hasan, ini diangkat sebagai Gubernur Sumatera. Yang kedua adalah Samratulangi, itu diangkat sebagai Gubernur Sulawesi. Yang ketiga adalah Ketut Pujo, itu diangkat sebagai Gubernur Nusa Tenggara. Dan yang keempat adalah Muhammad Nur, itu adalah diangkat menjadi Gubernur Kalimantan. Nah, selesai saja ya. Rakyat menyambut baik berita proklamasi dengan semangat perjuangan yang tinggi. Ya, banyak daerah pelucutan senjata tentara Jepang dan pengambilan kekuasaan dilakukan. Nah, selain itu juga ada banyak peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Itu adalah yang pertama adalah Sumatera. Nah, ini adalah peristiwa yang terjadi di Surabaya ya. Ditara belakangi oleh tindakan orang-orang Belanda yang mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Nah, ini membuat geram rakyat Surabaya sehingga mereka meminta orang Belanda tadi untuk menurunkan bendera Belanda yang berwarna merah, putih, dan biru. Tapi seruan itu diabaikan oleh dua orang pemuda yang menaiki atap ya Hotel Yamato dan merobek bagian bendera yang berwarna biru sehingga menjadi bendera warna merah putih. Nah, ini adalah peristiwa insiden di Hotel Yamato yang memperebutkan yang merobek bendera birunya sehingga menjadi bendera merah putih. Dan yang kedua adalah Semarang. Ini adalah di Semarang terjadi pertempuran yang dahsyat antara para pemuda di Indonesia melawan Jepang. Nah, pada tanggal 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda Indonesia untuk dibawa ke penjara Bulu di Semarang. Nah, sebelum sampai di penjara Bulu, sebagian tawanan itu melarikan diri dan meminta perlindungan pada Batalion Kido. Nah, jadi ini menjadi kemarahan bagi para pemuda ya, dan pada keesokan harinya pasukan Jepang menyerbu kota Semarang. Nah, sejak itu ya berlangsung pertempuran 5 hari di Semarang, banyak korban ya, diperkirakan sebanyak 990 orang yang meninggal. Dan yang ketiga adalah peristiwa Sumbawa ya. Di sini adalah di Pulau Sumbawa, pemuda Indonesia pada bulan Desember 1945 berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Di Sape di sekitar 400 pemuda yang merebut senjata di markas ya. Dan Kalimantan yang selanjutnya itu adalah gerakan pendukung proklamasi sudah mulai muncul di Kalimantan. Pada masa itu, tentara Australia sudah mendarat mengeluarkan ultimatum melarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi, menyelenggarakan rapat, dan mengibarkan bendera merah putih. Tapi kaum nasionalis tetap melaksanakannya. Di Balikpapan pada tanggal 14 November 1945, sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan kompleks Nica sambil membawa bendera merah putih. Ya. Nah, setelah kalian membaca teks narasi peristiwa heroik yang terjadi setelah terjadinya proklamasi, kalian dapat mengidentifikasi informasi yang kalian peroleh dengan mengisi tabel di bawah ini ya. Ini kalian bisa pelajari di rumah ya dengan mengisi tabel. Apa nama daerah, apa terbelakang, apa aksi heroik, apa aksi pemberaninya ya. Selanjutnya adalah menjelaskan manfaat persatuan dan kerukunan dalam keragaman masyarakat. Ya, peristiwa heroik yang dilakukan setiap daerah menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam melawan penjajah. Semua dilakukan tanpa memandang identitas, agama, ras, dan golongan. Ya, dan persatuan masyarakat Indonesia dapat terjadi karena masyarakat mengamalkan sikap rukun tanpa adanya kerukunan dalam masyarakat Indonesia dengan beragam perbedaan tidak akan bersatu. Jadi persatuan sangat penting ya pada masa penjajahan karena dengan semangat persatuan kita bisa kuat dalam menghadapi penjajahan ya.
dalam menghadapi penjajahan yang datang di negara kita, yang ingin memperebutkan negara kita. Jadi hanya semangat persatuanlah yang bisa membuat semua negara Indonesia kuat untuk menghadapi penjajah. Nah, ini adalah contoh sikap kerukunan di masyarakat, ya. Bergotong royong membersihkan lingkungan masyarakat dan siskamling. Oke, selesai Ustazah. Nah, ini adalah aku pasti bisa. Silakan dikerjakan di rumah ya, Nak ya. Semuanya harus semangat. Oke, cukup sekian pembelajaran Ustazah hari ini. Tetap semangat, selalu melaksanakan kewajiban dengan ikhlas. Ya. Cukup sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.